Kenalin, aku Novita Putra Amanda dari Prodi Bimbingan Konseling dan saat ini sedang menempuh semester 5. Hari ini saya akan mewawancarai salah satu teman saya yang akan menjadi narasumber saya pada sore hari ini, yaitu Mbak Ika Kristianti. Sebelumnya Mbak Ika Kristianti ini selain kuliah ada kesibukan apa ya, Mbak? Saya selain kuliah tidak ada kesibukan apa-apa sih, cuma di kos gitu. Jadi santai gitu ya, Mbak? Iya. Terus ada nggak sih pengalaman atau suatu kejadian itu yang ingin Mbak Ika share gitu ke aku gitu? Kalau boleh sih. Untuk pengalaman kejadian saya sih sebenarnya banyak banget, tapi saya bingung nih mau cerita yang mana dulu. Ya yang menurut Mbak Ika bisa di-share aja. Jadi Mbak Ika biar nggak malu atau gimana gitu. Oke, pengalaman saya sebenarnya banyak sih, tapi kalau saya tuh pernah mengalami kesalahpahaman dengan sesama teman. Jadi teman saya itu salah paham dengan kata-kata saya. Kata-kata saya mungkin dia berpikiran kata-kata saya agak bikin sakit hati, padahal emang saya tuh emang bicaranya seperti itu gitu. Oh, jadi kayak apa, pengalamannya tuh kayak dianya tuh kayak kurang suka dengan cara bicaranya Mbak Ika gitu ya, karena dinilai terlalu kasar gitu ya menurut dia. Iya, padahal emang saya emangnya di daerah saya kan pakainya bahasa Jawa. Memang kalau bahasa Jawa tepat saya tuh pakai bahasa ngapak kan, beda sama bahasa Jawa halus dan bahasa orang Jogja di sini kan sama bahasa ngapak itu jauh berbeda. Kalau bahasa ngapak itu kalau didengar sama orang tuh terdengar lebih kasar, karena dari kecil saya tuh lebih pakai bahasa ngapak. Juga di sana tuh kebanyakan orang memakai bahasa ngapak, bukan pakai bahasa Jawa halus. Jadinya orang lebih dominan pakai bahasa seperti itu. Jadi terbawa sampai dewasa seperti ini. Terus kalau boleh tahu itu apa ya, kayak masalahnya tuh salah paham tentang apa gitu ya, kok bisa sampai temennya tuh sampai kayak gitu ke Mbak Ika? Mungkin kalau itu salah paham dalam pertemanan sih, kayak aku ngomong apa gitu, terus dia agak gak terlalu suka dengan saya atau gimana, terus jadi orangnya seperti itulah. Oh, jadi apa ya, kayak orang itu kayak masih kekanak-kanakan gitu kali ya, Mbak, modelnya. Iya, seperti anak-anak sih. Saya juga merasa sebenarnya saya tuh orangnya tuh seperti kalau jawabnya A, ya tetap A gitu. Tapi orangnya tuh mungkin dimasukin ke hati gitu. Oke, gitu. Itu teman kuliahnya Mbak Ika atau kayak teman biasa, teman main gitu? Teman
luar sih gitu, bukan teman kuliah, bukan anak kampus, bukan. Lalu hmm, pernah pernah nggak sampai berantem hebat gitu hanya karena masalah sepele itu, pernah nggak? Kalau berantem itu paling kita tuh cuma diam-diaman gitu, jadi nggak saling ngobrol, tidak saling menyapa, pokoknya kita tuh diam-diaman gitu seperti patung. Oh, lucu ya. Harusnya kan kalau ada masalah gitu kan harusnya kayak diselesain baik-baik gitu. Ini kok malah cuman diem-dieman gitu ya. Terus eh, gimana sih tuh cara kalian bisa akur kembali tuh gimana? Ada nggak atau cuma diem-dieman gitu terus? Mungkin nanti seiring berjalannya waktu mungkin kita bisa menyelesaikan masalah kita sendiri, tapi untuk saat ini saya belum bisa. Saya ingin masih berdiam diri seperti sekarang ini. Eh, Lalu kayak ada nggak gitu kayak niat mau baikan gitu, ada nggak biar bisa akur kembali seperti dulu? Ada sih, tapi saya ada niatan seperti itu. Tapi pihak sananya gimana mbak? Tapi pihak keduanya kayaknya orangnya tuh nggak terlalu suka sama saya, jadinya seperti itu, agak males gitu sama saya. Ya udah, saya juga males sama dia. Agak ngegas gitu ya mbak. Eh, Kalian itu berteman tuh udah berapa tahun sih mbak? Belum lama sih. Kalau saya berteman sama yang bertahun-tahun itu malah nggak pernah berantem gitu. Tapi itu sebenarnya itu teman baru sih, jadi mungkin karena dia belum tahu karakter saya, sifat saya nggak bisa mengimbangi gitu. Kan setiap orang kan mempunyai karakter tersendiri, jadi kan apalagi kalau kita hidup di perantauan harus memahami lah sifat orang-orang gitu. Apalagi saya orangnya mudah baperan gitu loh, baperan, mudah sakit hati. Apalagi orang yang bikin bicaranya tuh agak menyakiti hati gitu, saya langsung tertusuk hati saya. Walau gitu. Itu komunikasi baik nggak sampai sekarang? Nggak pernah sama sekali. Saya udah nggak komunikasi sama sekali sama dia. Jadi kayak musuhan gitu ya sekarang? Ya nggak musuhan sih, kayak saling diem-dieman, tapi ya aku anggap teman, tapi bukan teman dekat, itu biasa gitu, biasa aja. Males gitu bawanya, kalau lihat mukanya tuh males banget. Oh gitu. Itu itu berarti bukan teman dari asalnya Mbak Ika ya, bukan ya? Bukan. Oh, jadi kayak kenal baru gitu ya? Iya. Apa ya? Terus karena sudah kejadian seperti ini, dia yang nggak bisa memahami Mbak Ika itu, terus apa ada niat Mbak Ika mau kayak apa ya, kayak mau ngalah minta maaf gitu, ada nggak Mbak? Saya sudah mengalah minta maaf, tapi minta maaf untuk saling introspeksi diri, karena saya juga nggak mau disalahkan juga kan. Karena kan dia juga menyalahkan satu pihak, nggak, maksudnya dia tuh nggak mikir kesalahannya dia, tapi hanya
menyudutkan saya saja. Jadi aku kemarin waktu itu sudah meminta maaf, tapi dengan saling introspeksi diri. Berarti sekarang hubungannya udah biasa-biasa aja, tapi kayak gimana ya, kayak masih di hati tuh kayak masih ganjel gitu ya berarti. Iya, ganjel dan saya bodo amat gitu. Yang penting Mbak Ika sudah minta maaf itu ya. Iya, yang penting saya udah minta maaf, ya udah, kalau nggak dimaafin ya udah, itu terserah dari sananya. Itu kalau boleh tahu kenalnya di mana ya Mbak? Dari teman ke teman sih. Udah pernah main bareng juga? Pernah sih, pernah. Oh, ya kalau dalam hal pertemanan itu udah biasa ya Mbak, kalau pasti ada salah paham atau apa, banyak salah pahamnya itu udah biasa ya. Yang penting kitanya bisa menghadapinya dengan hati yang ikhlas gitu ya. Kan temen itu pasti karakternya tuh beda-beda, sifatnya pun juga beda, jadi nggak bisa disamain satu sama lain gitu ya Mbak. Iya, kan setiap orang kan punya karakter dalam pertemanan itu pasti mempunyai permasalahan, apalagi tentang hubungan sama pasangan atau pertemanan, apalagi kalau suami istri pasti mempunyai masalah masing-masing kan, harus memahami karakter masing-masing. Iya benar sekali itu Mbak Ika. Oke. Saya rasa wawancaranya ini udah cukup ya, atau Mbak Ika mau share lagi yang lain gitu? Nggak ada sih, udah cukup. Kalau itu makasih ya Mbak Ika sudah menyempatkan waktunya untuk saya wawancarain pada sore hari ini. Terima kasih juga Mbak Novita sudah mempercayai saya sebagai narasumber. Mbak Novita, terima kasih untuk wawancara ini. Oke, makasih ya Mbak Ika. Ya, sama-sama Mbak.